Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Febrianti Putri. Saya dari Fakultas Teknik dan Informatika akan menjelaskan kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul kesetaraan gender, yang dimana saya memenuhi salah satu tugas mata kuliah character building. Dalam makalah ini saya membahas tentang kesetaraan gender, yang dimana para pembaca dapat memahami apa isi arti dari kesetaraan gender ini sendiri, yang dimana di dalamnya selalu ada pro kontra dalam membahas lawan jenis dan kesetaraan sosial maupun kesenjangan gender. Lalu di sini saya memberikan sedikit pengetahuan dalam perbedaan dan bertolakan belakang untuk saling mengerti akan satu sama lain. Untuk itu saya menyadari bahwa penyusunan makalah saya ini masih jauh dari kata sempurna dan layak. Oleh karena itu saya menerima segala kritik dan saran para pembaca agar saya dapat memperbaiki makalah selanjutnya. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Berbicara soal gender, tentunya bukan momok yang asing lagi. Maraknya gerakan dan tuntutan terkait keadilan dan kesetaraan gender antara laki dan perempuan telah dipokalkan di seluruh belahan dunia maupun di Indonesia sendiri. Keadilan dan kesetaraan gender ini diperjuangkan sejak masa era Kartini, di mana emansipasi menjadi ujung tonggak kebebasan perempuan Indonesia yang mengayam pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Bukan hanya suara dari luar, dari Eropa yang masuk ke dalam hati saya, yang membuat saya menginginkan perubahan keadaan saat ini jauh semenjak saya kanak-kanak. Ketika kata emansipasi belum muncul ke dalam diri saya ingin makin lama tulis karangan tentang hal itu justru jauh dari jangkauan saya. Muncul dari dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat, yaitu keinginan akan kebebasan, kemerdekaan, dan berdiri. Muncul dari dalam diri saya keinginan yang makin lama makin kuat, dan keinginan bebas, kemerdekaan, memberi sendiri. Kemudian keadaan yang berlangsung di sekitar saya yang mematahkan hati dan membuat saya menangis, membangkitkan ke dalam keinginan itu. Surat dari Kartini pada Ashley H. Gihanders, 2 Mei 1899. Meskipun upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pendidikan dan tata sosial yang dilakukan, nyatanya masalah ini belum kunjung usai dan menjadi usang. Diskriminasi terhadap gender masih terus dan terekspresikan dalam setiap kesempatan yang ada. Lahir dan berkembang yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dibandingkan laki-laki, menyebabkan ketidakadilan gender terus muncul dalam masyarakat. Budaya patriarki mendorong kaum perempuan untuk terus tertindas dan tereksploitasi. Lalu kita masuk ke dalam rumusan masalah. Mengapa perbedaan hak laki-laki dan perempuan mengakibatkan kesenjangan sosial dan perempuan sebagai korban permasalahan gender? Karena biasanya perbedaan kesenjangan sosial ini selalu terjadi pada masyarakat karena akan mendapat dukungan dari sistem kepercayaan gender. Sistem kepercayaan gender ini berdasarkan pada sejumlah pendapat mengenai laki-laki yang dianggap maskulin dan perempuan selalu dianggap feminim. Lalu yang kedua, kenapa selalu ada diskriminasi gender yang dapat muncul dalam interaksi sehari-hari, baik di tempat kerja, di rumah, atau dalam aktivitas sosial? Penyebab utama persoalan ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat, khususnya di kalangan remaja, tentang apa itu kesetaraan gender, sehingga melahirkan diskriminasi pada kaum perempuan, di mana yang mereka selalu dianggap lemah dan tidak ada dayanya ketimbang lelaki. Dan justru itu makanya mengapa selalu ada diskriminasi terhadap perempuan. Akankah pembagian peran akan terus tidak seimbang antara pria dan wanita? Peran wanita dan peran pria itu memiliki porsinya masing-masing. Baik perempuan maupun lelaki memiliki peran ganda dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan, dan lelaki lebih terfokus pada produksi dan produktif di dalam masyarakat dan sosial. Lalu bagaimana cara menghentikan pelecehan dan kekerasan
seksual terhadap perempuan. Itu kita dapat menghindari situasi yang berbahaya. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, dan banyak situasi yang tidak pernah menjadi kesalahan korban. Dari itu, kita juga harus membatasi komunikasi terhadap orang terdekat maupun terjauh, karena bahaya itu tidak akan ada yang tahu, dan kita juga harus merespon fisik dan mengikuti perasaan kita jika kita sedang menghadapi bahaya. Lalu tujuan penulisan saya ini, yang pertama, kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, memberikan kejelasan tentang keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki. Yang ketiga juga, kegunaan analisis gender ini adalah memberikan dasar dalam melakukan transformasi sosial dan mewujudkan tata kehidupan baru yang lebih baik melalui sosialisasi baru yang lebih adil. Yang keempat juga dan terakhir, walaupun berbeda gender bisa saling mengerti dan adil dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan kehidupan sosial. Pembahasan kali ini memaparkan saya secara singkat hakikat gender. Gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan dan laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki, termasuk kreasi sosial di mana kedudukan perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Misalkan perempuan juga dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Sementara laki-laki diantaranya kuat, rasional, janda, perkasa. Kata gender. Gender juga diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Dalam momen studi psikologi, dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalisasi, dan karakteristik emosional antara laki dan perempuan yang berkembang di masyarakat. Sedangkan Hillary Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis seperti Islam yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal ketentuan seseorang kaum lelaki dan perempuan dan termasuk dalam bidang kajian gender. Konsep kesetaraan gender. Kajian gender lebih memperhatikan pada aspek maskulinitas, feminitas seseorang. Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan identitas, beraneka karakteristik yang diasosiasikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Lebih dari sekedar perbedaan fisiologis saja, tetapi merambah ke segala nilai gender dan perbedaan gender telah melahirkan berbagai macam-macam ketidakadilan. Adapun kesetaraan gender memiliki peran sebagai manusia agar mampu berperan dan ikut andil untuk membangun politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesejahteraan. Gender juga dikenal sebagai kesetaraan seks. Kesetaraan seksual mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus melakukan perlakuan yang sama dan tidak boleh diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kecuali alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda. TAP MPR nomor 1 1999 tentang GBHS mengamanatkan tentang kedudukan dan peranan perempuan sebagai berikut. A. Melakukan meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. B. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan secara historis, perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan dan melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Lalu di sini TAP MPR
Nomor 1999 termasuk mendukung untuk meningkatkan peran dan kedudukan perempuan. Perlu dikembangkan kebijakan nasional yang diemban oleh suatu lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta mampu meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan berdasarkan menegaskan bahwa gender merupakan konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-hak manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. C. Implementasi kesetaraan gender. Keadilan seringkali menjadi alasan menafsirkan isu gender sebagai ketimpanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam tata sosial bermasyarakat, masih seringkali ditemukan kasus diskriminasi terhadap gender, terutama pada kaum perempuan. Alasan utama yang kerap mendasari diskriminasi tersebut adalah masih letaknya budaya patriarki dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Budaya patriarki mengajarkan bahwa kaum laki-laki sebagai pihak yang dominan melakukan operasi dan mengeksploitasi kaum perempuan. Diskriminasi gender meluas ke dalam segala lingkup tatanan sosial seperti keluarga, pendidikan, budaya sosial dan politik. Pemenuhan hak yang sama dalam bidang pendidikan sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Berangkat dari persepsi masyarakat bahwa pendidikan merupakan investasi bagi mereka dan anak-anaknya sehingga tidak ada batasan gender untuk memenuhi hak-hak dalam bidang pendidikan bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika pada masa lampau para orang tua hanya memperbolehkan anak laki-laki saja yang menempuh pendidikan tinggi, akan tetapi saat ini sudah banyak yang mendukung anak perempuan untuk mengayam pendidikan setinggi-tingginya. Meskipun sudah banyak yang sadar dan kesetaraan gender dalam hal pendidikan, namun tidak dipungkiri bahwa diskriminasi juga masih dikembangkan dalam lapisan masyarakat tertentu. Bias gender juga dapat kita lihat dalam dunia pembelajaran itu sendiri, seperti banyak ditemukan gambar maupun kalimat yang tidak mencerminkan kesetaraan gender. Sebut saja gambar seorang pilot yang seringkali digambarkan seorang anak laki-laki karena pekerjaan sebagai pilot dipandang memerlukan kecakapan dan kekuatan yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Misalkan nih dalam upacara bendera di sekolah kita bisa dipastikan bahwa pembawa bendera adalah siswa perempuan. Hal ini sungguh menanamkan pengertian kepada siswa dan masyarakat bahwa tugas pelayanan seperti membawa bendera lebih luas lagi, membawa baki atau memukul gong dalam upacara resmi sudah selayaknya menjadi tugas perempuan. Tidak sedikit perempuan yang masih berusia sekolah terpaksa harus bekerja memaksa orang tua untuk melanjutkan sekolah. Laki-laki dipandang lebih penting untuk mencari ilmu sebab kelak kaum laki-laki akan menafkahi keluarganya, sedangkan perempuan menjadi ibu rumah tangga. Dari anggapan ini, pendidikan tinggi dirasa kurang begitu perlu bagi kaum perempuan dan menimbulkan diskriminasi dalam hal memperoleh kesempatan pendidikan yang setara. Bab 3. Penutupan. Kesimpulan. Kesetaraan gender adalah prinsip yang mengaku hak dan tanggung jawab yang sama antara pria dan wanita. Kesimpulannya, mewujudkan kesetaraan gender dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan dapat mengurangi ketidaksetaraan dan mendukung partisipasi penuh dari semua individu tanpa memandang jenis kelamin dalam lingkup dan pendidikan juga. Kesetaraan gender berarti memberikan akses dan peluang yang sama bagi pria dan wanita untuk belajar dan berkembang. Dalam konteks sosial, kesetaraan gender mempromosikan pengakuan dan perilaku adil terhadap semua individu tanpa memandang jenis kelamin, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil dalam kehidupan masyarakat. Kesetaraan gender mencakup upaya stereotip dan peran gender yang tradisional. Mewujudkan kesetaraan ini
dapat meningkatkan keragaman, mengurangi diskriminasi, dan menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi dan berkembang diri. Saran makalah ini saya berharap dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang agar tertarik terus dapat meningkatkan keingintahuannya terhadap informasi baru yang bermanfaat. Demi kesempurnaan makalah ini, saya berharap kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun agar makalah ini bisa lebih baik untuk kedepannya. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.